Baik, selamat pagi semuanya. Jadi setelah minggu lalu kita membahas tentang raster, vektor, dan GeoJSON, sekarang kita akan coba membahas tentang WKT dan digitasi, mendigitasi begitu ya. Jadi konsepnya sama, bedanya nanti berbeda dengan formatnya aja. Jadi kalau kemarin raster dan vektor, lalu ada poinnya juga kita menampilkan berupa poin, line, dan polygon. Sekarang kita akan coba menampilkannya menggunakan uh, format WKT. Oke, jadi pembahasan kita yang pertama adalah WKT. WKT adalah singkatan dari well known text, jadi sebuah format teks standar untuk merepresentasikan suatu bentuk geometri. Jadi ini sudah standarnya seperti ini untuk WKT. Jadi yang pertama ada point, ada line string, lalu ada polygon. Nah, kalau misalkan point berarti nanti dia diawali dengan kata-kata point, lalu dalamnya ada koordinat x, y. Kalau line string berarti nanti ada kata-kata line string, lalu ada koordinat x, y, lalu maksudnya x spasi y, x spasi y, x spasi y. Jadi itu poin pertama menuju line string poin kedua, lalu poin ketiga. Begitu pula dengan polygon, sama juga seperti itu, tapi bedanya dia adalah ada kurungnya ada double gitu ya. Jadi satu kurung ini mempresentasikan satu poligon. Jadi kalau misalnya dua poligon berarti nanti kurungnya double gitu. Kurung yang pertama untuk poligon yang pertama, lalu yang kedua seperti ini. Seperti itu untuk WKT singkatnya. Nah, WKT ini nanti karena sudah standar jadi bukan patennya leaflet juga. Jadi bisa dipanggil lagi, misalnya kita pakai open layer, bisa kita pakai WKT ataupun pakai framework lainnya. Nah, jadi mungkin kita langsung ke praktek aja. Yang pertama, kalian rename dari latihan nama yang sederhana, lalu kita kasih nama leaflet 9. Lalu di ULS juga sudah saya siapkan wicket.zip. Nah, itu kalian ekstrak ke folder plugin boleh ya. Yang pasti harus dalam satu folder yang sama dengan leaflet 09 gitu. Jadi, nah ini ya, sudah saya siapkan wicket.zip. Saya masukkan dalam folder plugin aja. Biar jadi satu, saya ekstrak di sini. Dan ya muncul folder baru wicket. Jadi kita akan manfaatkan ini. Oke, jadi nanti saya cloningnya dari latihan leaflet 1 aja, yang paling sederhana. Nah ini ya, saya coba review lagi sedikit. Kalau kemarin kan bentuknya polyline sama polygon seperti ini ya, pakai kurung siku, lalu y, x, y, x, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Nah, seperti ini. Kalau WKT bentuknya seperti ini. Nah, konsepnya sama seperti untuk menampilkan layer. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Saya copy leaflet 1 menjadi leaflet 9. Nah ya, sudah muncul leaflet 9. Ini untuk yang paling sederhana. Yang pertama kita panggil dulu wicketnya. Kita copy aja scriptnya dari sini. Nah, ini ada di folder plugins. Jadi tergantung kalian ya, naruhnya di folder yang mana. Saya di plugin, lalu wicket. Lalu yang kita panggil pertama wicket.js. Yang ini ya, wicket.js. Lalu kita panggil juga wicket leaflet. Nah, seperti ini. Sudah ada di dalam folder plugin, plugin, wicket, lalu wicket.js sama wicket leaflet.js. Seperti biasa kita tes dulu pemanggilannya. Kita kasih leaflet 9. Sebentar, saya ganti dulu kata-katanya. Ini leaflet 9. Itu saya refresh lagi. Nah, view page source. Nah, dicek wicket leafletnya sudah masuk, wicket JS-nya sudah masuk juga. Kalau sudah seperti ini, baru kita bisa memanfaatkan untuk WKT-nya, pembacaan WKT.
Yang pertama kita buat dulu variabel point. Di paling bawah sini boleh, di sebelum base map kita buat variabel, misalkan kita mau masukkan ubaya karena bentuknya tadi kalau misalkan ini ya, point itu berarti di awal adalah kata-kata point lalu x spasi y. Nah, itu kita ikuti aja. Cuma kita harus tahu dulu koordinat ubaya itu apa. Dalam bentuk string ya. PKT itu teks point lalu koordinat x spasi koordinat y. Kita coba cari dulu posisinya ubaya. Di Google Maps bisa kita lihat di Google Maps. Kita cari ubaya. Nah ini ya. Lalu kita coba ambil salah satu titiknya di arah situ. Kita kopikan x spasi y. Nah ini, jadi pastikan kalau ini dipisahkan oleh spasi ya, bukan koma ataupun yang lainnya, cuman harus spasi. Itu sudah format standarnya seperti itu. Nah kalau sudah, kita sudah punya variabel point ubaya gitu, point ubaya misal. Nah selanjutnya baru kita buat variabel wkt. Misalnya variabel kita buat namanya wkt new wkt.wkt. Nah, sorry, w-nya besar. Ini kita membuat variabel wkt dari wicket. Jadi ini membuat instannya wicket tadi. Lalu kalau sudah seperti ini kita panggil variabelnya wkt.read. Nah, dalam ini kita bisa membaca semua bentuk format wkt teksnya gitu ya. Jadi dari sini kita bisa membaca semua any kind of wkt string gitu ya. Nah, kalau kita sudah simpan variabel point ubaya, berarti nanti dia tinggal membaca aja point ubaya gitu. Proses seperti ini bentuknya ini belum bisa langsung kita add to map ya, karena ini masih bentuknya membaca wkt-nya saja. Kalau sudah seperti ini, dia akan menjadi geometri. Nah, geometrinya kita harus ubah menjadi objek. Caranya kalau sudah seperti ini, kita tambahkan lagi wkt to object. Nah, seperti ini. Ini dia sudah berhasil menjadi objek yang siap ditambahkan ke map. Nah, cuman biar lebih aman lagi, kita tambahkan dulu, kita tampung dulu di variabel. Misalkan saya kasih namanya variabel layer point ubaya. Nah, kalau sudah seperti ini, dia sudah kita tampung, baru kita bisa langsung layer point ubaya add to map. Add to map seperti biasa. Kita save. Kalau sudah seperti ini, kita coba dulu. Kita refresh dulu. Nah, ini ya. Di ubaya sudah ada 2 poin. Mungkin biar nggak bingung, coba saya matikan dulu ubaya yang ini. Saya matikan dulu. Kita coba lagi. Nah, ini adalah titik yang tadi kita ambil. Lalu kita tambahkan lewat PKT. Jadi memang tampilannya sama, cuma memang beda cara codingnya aja, cara penyampaian datanya. Karena memang WKT sebenarnya memang lebih fleksibel, karena dia bisa bentuk poin, delete dan lain-lain. Selain itu juga lebih mudah juga misalnya kita simpannya di database, ini kita akan lebih mudah jika menggunakan WKT. Nah, kalau misalnya seperti itu, misalkan kita mau menambahkan pop up, itu kita nggak bisa langsung pop up gini. Kita coba aja ya. Layer point ubaya to object dan pop up misalnya ubaya wkt gitu ya. Kita coba refresh, kita klik.
ubaya WKT bisa. Oh sorry ya, berarti bisa karena memang dia sudah menjadi objek yang sudah ada di leaflet. Jadi dia sudah jadi objek, jadi dia bisa langsung memanfaatkan bind pop-up. Nah, cuman nanti di akhir-akhir atau enggak di depannya, kalau misalnya kita mau pakai Ajax, lalu kita mau customize pop-up-nya itu agak sulit karena dia bind pop-up-nya nggak bisa kita banyak customize-nya. Nah, jadi ada cara lain lagi. Caranya yang pertama, ini kita tutup dulu atau enggak kita copy yang saya matikan, bind pop-nya saya hapus. Kita buat lagi layer poin ubaya. Kita buat untuk function klik. Jadi misalnya dia diklik, dia akan melakukan sesuatu dalam ini. Jadi E-nya ini kita bisa mendapatkan lokasi titik poinnya tadi. Jadi yang pertama caranya kita buat variabel dulu, kita kasih nama pop, gitu ya. Lalu kita bisa panggil l.popup. Setelah itu pop-up-nya tadi kita set let long-nya sesuai dapat dari E ya. Dari event tadi e.let long. Lalu kita bisa juga tambahkan kontennya dengan cara pop.set content. Misalkan ini ubaya WKT on click. Lalu baru kita tambahkan di map dengan cara map.open pop-up. Apa yang di open pop-up-nya yaitu pop. Pop itu dapat dari sini ya, dapat dari variabel pop. Kita coba langsung di browser, refresh dulu. Kita klik, nah ini ya, ubaya WKT on click. Nah, kalau sudah kita seperti ini baru kita bisa main-main sama Ajax gitu ya. Jadi misalnya diklik, dia akan manggil file lain. Kita bisa ngolah datanya di dalamnya sini, dalamnya on click tadi. Begitu untuk poin sederhananya untuk menampilkan poin dalam format WKT. Selanjutnya di PPT sudah saya siapkan juga. Nah, ini ada line sama polygon. Kalian copy, lalu kalian coba tampilkan gitu ya. Ini kita coba sama-sama. Jadi saya copy dulu yang tadi di PPT. Saya letakkan di bawah sini. Pertama variabel line, lalu yang kedua ada variabel polygon. Nah, di sini polygon itu beda di sini. Polygon ada kurungnya ada dua. Yang pertama untuk kurungnya WKT, yang kedua untuk menentukan ini ada berapa polygon. Ini berarti polygon pertama. Kalau misalnya saya copy lalu koma begini, nanti polygonnya berarti akan tertumpuk di dua. Gitu. Kalau misalnya no double polygon, gitu. Bisa dari sini. Kalau line dia sambung menyambung terus. Seperti itu. Kalau mau dua line, berarti nanti kita buat dua variabel. Oke, untuk yang lain berarti caranya sama seperti ini. Variabel WKT kita sudah punya. Jadi tinggal kita read, lalu kita tampung lagi di objek gitu ya. Jadi misalkan kita buat WKT read langsung line. Karena WKT-nya sudah ada ya. Lalu kita buat variabel layer line sama dengan WKT.toObject. Kalau seperti ini baru kita layer line add to map. Yang polygon gimana? Sama WKT.read poly variabel layer polygon ya. Layer poly sama dengan WKT.toObject dulu, kita jadikan objek dulu.
baru di layer polynya kita add to map. Nah, seperti ini. Line seperti ini, polygon caranya sama aja, cuma kita beda variabel di WKT-nya aja. Dengan kesimpulan, kalau misalnya di database, caranya kita cuma perlu ngelooping satu kali aja seharusnya ya. Cuman data yang kita tampilkan WKT-nya sama aja cara mengambil. Kita coba bareng-bareng yang di sini, kita refresh. Nah ini ya, di sini ya. Nah ini yang polygon tadi, ini yang line string tadi ya, jalan. Poinnya kita cobanya diubah ya, ini kayaknya di tengah kota ini. Saya nyoba variabelnya. Di ya dekatnya Ayola Ether. Ini tadi untuk menampilkan poin, lalu menampilkan polygon line string dalam format WKT. Nah, ini tadi untuk hasilnya tadi ya. Kok di PWT memang poinnya beda. Nah, tadi kan kita langsung caranya diubah ya. Jadi ya kurang lebih hasilnya sama. Kalau mau dikasih pop up juga ya. Oh, ini ada pop upnya, kita coba langsung aja praktekkan. Di polygonnya bisa dengan cara yang pertama bisa pakai band pop up atau enggak kita pakai klik layer poly dot on click. Ini polygon WKT on click gitu ya. Kita coba save, lalu kita coba tampilkan di browser. Ini ya muncul, ini WKT on click pakai band. Jadi sebenarnya tergantung kebutuhan kalian. Kalau memang nggak perlu nantinya memakai ajak-ajak ya bisa langsung pakai band pop up tadi ya. Band pop up ini polygon WKT band pop up. Nah kita coba ya, kalau misalnya seperti ini yang terbaca yang coba dulu refresh WKT on click, ini muncul 2 kali. Harusnya ini terdouble ya. Kita coba matikan yang on click dulu. Refresh. Nah ini ya, sama-sama bisa. Jadi tergantung komputer, kalau memang popnya nggak terlalu harus mengolah data gitu ya, pakai band pop up sudah cukup. Karena selama dia sudah di objek, berarti dia sudah menjadi objek. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke ya ini hasil tadi, ke looping data gitu ya. Jadi kita sama untuk menampilkan datanya, cuma nanti kita looping dulu. Oh ya ini ya, kita save as latihan 9 jadi latihan 10. Oke. Lalu kita akan menambahkan icon. Oh iya tadi juga sudah bisa kita praktekkan ya untuk yang ubaya tadi, yang WKT juga bisa langsung kita tambahkan icon. Posisinya menambahkan icon yaitu di saat to object. Jadi kalau sudah di to object kita bisa pakai variabelnya leaflet. Kalau leaflet ini kemarin kan terakhir kita ada icon, lalu kita ada apalagi color, atau misalnya untuk polygon, untuk polyline ada color, ada opacity, ada fill color dan lain-lain. Itu kita bisa pakai di dalamnya to object ya. Jadi sekarang kita coba dulu tambahkan icon dulu aja ya. Kita coba tambahkan icon dulu. Kita copy latihan 09 jadi 10. Leaflet set. Ini sudah saya copy jadi leaflet 10. Lalu selanjutnya kita akan buat icon dulu. Icon sebenarnya kita sudah coba di leaflet 7 ya. Coba cari icon. Kita copy aja, saya sudah punya icon banyak. Saya copy taruh di atas. Di sini aja deh. Ini saya sudah punya icon ungu, icon merah dan lain-lain. Kita coba ubah dulu yang ubah tadi jadi icon biru gitu ya. Jadi pada saat pembuatan to object
kita bisa langsung dalamnya icon, my icon biru gitu. Kita coba jalankan terus. Masih tetap kita coba F12 dulu. Sorry, ini level 10 ya. Saya ganti dulu level 10. Nah ini ya, iconnya berubah. Misalkan saya ganti lagi icon apa ya, icon ungu deh, atau icon merah. Saya ganti icon merah, dia jadi merah. Oke, itu tadi untuk yang icon. Nah, sekarang kita ya iconnya tadi dalam pada saat pembentukan objek. Sekarang kita akan coba lagi menampilkan poin WKT tadi, tapi dalam bentuk looping. Kita coba di bawah. Jadi sebelum kita masuk ke database, kita coba. Kita buka PHP, tutup PHP, kita looping. Kita for 0 sampai 10 deh, kita butuh 10 titik aja. Kita butuh 10 titik. Nah, di dalamnya looping ini saya tutup lagi PHP-nya untuk apa? Untuk kita mengcodingnya dalam JavaScript. Nah, di tengah-tengah sini dia akan tetap looping. JavaScript-nya juga tetap ikut looping. Jadi apapun yang kalian coding di sini, di dalamnya looping PHP ini, buka PHP dan tutup PHP, dia akan terlooping juga. Seperti itu. Oke, jadi kita buat dulu misalkan variabel i sama dengan, kan nggak bisa nih 0 atau enggak plus plus atau enggak 0 ya. Ini bisa 0 atau enggak 0 i plus plus. Cuman kalau misalnya di looping, misalnya gini, variabel i sama dengan 0. Nah, kok mau di plus plus nggak bisa. Kenapa? Karena kan dia loopingnya di PHP. Jadi nanti akan bentrok. Jadi misalnya variabel i plus plus, kita coba variabel i plus plus console.log i. Kita coba apa yang terjadi. Refresh F12. Nah ini ya, nggak ada. Atau enggak i plus plus. Oke, kalau mau cara ini juga bisa. Atau karena kita sudah memang looping pakai PHP for-nya dan dia sudah ada plus plusnya juga, jadi kita bisa langsung gini aja. Kita buat variabel i sama dengan php echo $i. Jangan lupa titik koma. Jadi ini sama aja. Karena dia sudah punya variabel i, sekarang kita akan coba buat variabel x-nya. Variabel x-nya sudah saya sediakan di daerah-daerah Surabaya Timur begitu. 112.730. Ini untuk x-nya. Lalu untuk y-nya dia tetap variabel y sama dengan -727. Nah, karena di looping, saya pinginnya nanti titiknya berjejer gitu ya ke kanan secara horizontal. Berarti nanti kita plus aja. X-nya kita plus i dikali 0,01. Jadi biar ininya bergeser gitu ya. Jadi kita bergeser berarti nanti jadi 737, 738 dan seterusnya. Untuk x-nya kita tetapkan aja, y-nya kita tetapkan -27. Kalau sudah punya variabel x-y, berarti nanti kita perlu membuat WKT-nya juga. Nah, kita buat WKT-nya variabel titik point, kemudian karena bentuknya string point. Lalu diingat karena ini bentuknya adalah WKT, dibiasanya dengan spasi. Kita hapus dulu variabel x spasi gitu ya, y. Gini dulu deh,
Kita coba lihat di browsernya seperti apa. Saya refresh, lalu kita view page source, scroll ke bawah. Oh iya, masih belum kelihatan karena ini bentuknya itu ya. Karena ini bentuknya adalah JavaScript. Cuman kok PHP-nya udah kelihatan variabel in 0, 1, 2, 3. Jadi dia akan bertambah terus. Seperti itu. Kalau sudah seperti ini, berarti kita tinggal langsung baca WKT-nya aja. Jadi nanti kita akan pertama WKT kita sudah ada di atas, jadi tinggal langsung di wkt.read titik point, gitu ya. Kalau sudah, kita perlu objekkan dulu var layer, gitu ya, var layer point dengan wkt to object. Setelah itu, kalau sudah seperti ini, kita tambahkan lagi add to map, layer point add to map. Kita save, kita lihat dulu ya apa yang berubah di browser. Nah ini ya, di atas ini sudah muncul masing-masingnya. Lalu ini bisa juga kita langsung ban itu ya, ban pop-up test. Ini poin ke plus i gitu ya. Dia ngambil dari variabel i. Jadi harusnya nanti ada ini poin ke 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sorry, belum ada ini. Nah, ini di itu objeknya kita tambahkan ban pop-up ini poin ke i agar dia langsung muncul. Kita coba lihat di browser, refresh. Ini poin ke 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Nah sekarang kalau misalnya kita pakai yang ini kan tadi pakai ban pop-up. Nah kalau misalnya kita pakai yang klik, ya saya copy dulu, copy layer point. Jika diklik nanti kata-kata ini poin ke i juga, ini poin ke i, ini poin wkt ke berapa gitu ya. Ban pop-nya saya hapus dulu, kita coba lihat hasilnya. Refresh, ini poin ke 9, ini poin ke 9, ini poin ke 9. Nah kenapa seperti itu? Karena on click-nya dia membacanya layer point yang terakhir. Jadi pada saat looping pertama dia benar nih, ini poin ke 0. Looping kedua ketumpuk lagi layer point, ketumpuk seperti itu. Nah ini agak bahaya. Cara menyiasatinya, kita tambahkan aja di setiap variabelnya $i gitu ya. Jadi misalkan ini layer point, php itu $i. Atau kita kasih underscore, layer point underscore $i. Nah berarti nanti di bawahnya juga, di bawah sini juga. Jadi dia akan menjadi layer point yang unik datanya, bukan layer point aja. Karena i kan nilai berubah-ubah. Kita coba lihat ya di browser. Kita refresh, kita view page source. Ini ya, layer point 3, layer point 4, layer point 5. Jika layer point 5 diklik, dia akan menampilkan apa? Layer point 6 diklik, dia akan menampilkan apa? Hasilnya kita refresh dulu. Ini poin ke 9. Berarti titik i-nya juga tidak boleh dari JavaScript. Nah ini dari JavaScript-nya. I-nya juga nanti dia membacanya i terakhir. I-nya sekarang jadi 9, berarti nanti semua jadi 9. Jadi amannya kita hapus i-nya, kita gunakan dari PHP juga. PHP itu $. Nah seperti ini. Ini karena PHP itu yang melooping, jadi dia nggak menumpuk, dia langsung paten jadi string. Cara ngetesnya kita lihat di view page source lagi. Di view page source-nya, nah ini langsung ini poin ke-5, poin ke-6, 7 dan seterusnya. Kita refresh di sini, kalau diklik ini sudah betul. Jadi kalau misalnya kita looping, paling aman
Di setiap variabelnya kita kasih kode uniknya. Kode uniknya pastinya lebih aman lagi itu ID atau enggak urutannya. Kayak tadi ada $i. Lalu kode uniknya juga yang kita ambil dari PHP, bukan dari JavaScript-nya. Kalau PHP dia langsung istilahnya langsung nulis di atas JavaScript. Kalau JavaScript enggak, nanti tumpuk menumpuk. Nah, caranya tadi berguna kalau misalkan kalian lagi-lagi mau mengolah datanya via Ajax ataupun mengolah datanya di file lain gitu ya, yang butuh jQuery atau enggak Ajax, pakai ini. Kalau enggak lebih simpel lagi ya pakai tadi ya, kayak langsung bank pop up gitu. Nah, kalau ini poin bisa langsung kita tambahkan lagi icon. Icon tadi my icon misalkan apa ya? Ungu deh. Kita kasih ungu. Kita kasih ungu berarti nanti hasilnya adalah ya ungu semua. Itu tadi untuk melooping data. Ini. Nah, selanjutnya di ULS juga sudah saya sediakan database juga. Kalian bisa ekstrak main data.sql. Jadi nanti kita buka phpMyAdmin. Jadi sekarang kita akan mencoba menampilkan data melalui database gitu ya. Kita buat database baru aja. Kita kasih nama data leaflet. Kita kasih nama data leaflet. Lalu kalian import database yang sudah kalian download di ULS data.sql. Kalau kalian import ini ya akan muncul 3 tabel. Yang pertama ada contoh line, ada contoh polygon, ini contoh line, contoh polygon, sama contoh point. Ini ada satu-satu contoh gitu ya. Ada bentuknya WKT, line string, point, dan polygon. Tentunya kalau misalnya kita menggunakan database akan menjadi lebih itu ya, lebih fleksibel, lalu bisa jadi satu data dengan sistem informasi lainnya. Oke, jadi selanjutnya kita akan mencoba menggunakan vektor dari database. Kita rename dulu nanti. Kita cloning latihan 10 menjadi latihan 11. Sorry, leaflet 10 jadi leaflet 11. Leaflet 10 jadi leaflet 11. Lalu kita tambahkan dulu koneksinya. Koneksi database di leaflet 11. Ini di leaflet 7 tadi saya sudah ada, saya copy aja di leaflet 11. Database-nya tadi namanya data leaflet. Itu ya, data leaflet. Lalu nanti kita coba tampilkan dulu untuk itu ya, yang point. Lalu nanti selanjutnya kita akan tampilkan yang lain dan polygon. Caranya seperti pada saat kita melooping data tadi, cuman bedakan kita tadi pakai query. Kita buka aja PHP. Kita pakai query-nya SQL point sama dengan select bintang from contoh point. Lalu result koneksi query-kan dengan SQL point. $con ini dapat dari mana, Pak? Dapat dari atas ya. Di atas di sini sudah ada koneksinya. Saya buat koneksi baru new MySQL. Baru nanti kita looping while $r kita tambahkan $r aja sama dengan $result fetch. Nah ini ya, kita pakai fetch stock. Nah jangan lupa nutupnya bukan di sini, tapi kita buka PHP baru di bawah untuk nutup burung kurawalnya. Ya, jadi kalau misalnya kita klik
di subline itu ada garis bawahnya. Kalau kalian kelihatan di garis bawah, ini garis bawah berarti dia menutup kurung kurawal yang mana. Nah, kita tinggal cari aja garisnya. Kalau kita pakai Visual Studio Code atau enggak Sublime Text lebih enak lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau di di database kan ada ID ya. Jadi $i-nya tadi kita bisa pakai $ID. Nah, caranya sama seperti yang di atas ini tadi. Titik poin. Nah, ini kan kita nggak perlu ini ya. Karena kan sudah memang kita nggak untuk mendeletkan, memang kita mau ngambil data realnya. Kita buat variabel kita namakan geometri aja. Geo sama dengan string. String isinya apa? Isinya karena database tadi bentuknya sudah merupakan WKT gitu. Jadi langsung aja yang kita echo langsung geometri. Langsung kita buka PHP dalam string tadi echo $L geo. Nah, seperti ini. Kalau sudah wkt.read geometrinya, lalu kita buat variabel misalkan layer gitu aja, layer biar unik kita pakai ID dari database tadi, kan ID itu pasti unik, sama dengan wkt.toObject. Oke. Kalau sudah baru kita layer $id, kita add to map. Untuk bisa membedakan yang lainnya yang di atas coba saya matikan dulu. Add to map-nya saya matikan dulu. Saya matikan, lalu ini juga saya matikan. Atau saya hapus saja ya, karena nanti kalian bisa lihat di slide 10. Saya hapus, poin Ubaya juga saya hapus, uner juga saya hapus. Nah, ini khusus dari looping juga saya hapus, khusus dari database. Kita coba lihat hasilnya di leaflet 11 ya. Leaflet 11 ini belum muncul, kita coba F12 apakah ada error. WKT is not defined. Mungkin tadi kehapus ya WKT nya. Kita coba tambahkan dulu di sini ya. Variabel WKT dengan new WKT. Coba refresh lagi di browser. Nah, ini ya muncul ya, ini dari database. Ini dari database. Ini sudah muncul yang poin. Nah, karena ini bentuknya WKT, jadi sebetulnya geometrinya kita bisa langsung jadikan satu aja. Nah, misalkan query-nya seperti ini. Jadi gini, untuk menampilkan yang line dan polygon ada beberapa cara. Yang cara pertama, langsung aja kita query di sini. Ini misalkan ada apa aja keterangan. Kebetulan ini ya, memang kebetulan fieldnya sama persis. Ini ya, keterangan geom ID. Yang lain keterangan geom ID, polygon keterangan geom ID juga. Jadi kita query bisa langsung pakai bintang aja. Lalu kita union select bintang from contoh line. Kita union lagi dengan select bintang from contoh polygon. Kita testing dulu ya. Kita testing dulu query-nya di dalam admin. Ini dari query kita tadi. Coba poin line. Nah, ini hasilnya. Dia hasilnya akan menjadi satu data
sendiri. Nah, geometrinya sudah berbeda-beda. Ini ngambil dari 3 tabel yang kita operasi pakai ini. Kalau sudah seperti ini, ya sudah tinggal kita save, lalu kita refresh di browser. Nah, ini ya sudah muncul. Ini poligonnya, ini line-nya, lalu ini poinnya. Nah, cuma kalau kalian perhatikan di database ini kan ID-nya satu semua ya, karena memang dia ngambil dari beda-beda tabel, jadi kemungkinan ID-nya nabrak. Itu kita bisa siasati lagi. Misalkan kita buat ini dolar nomor dengan 0, pada saat di Y kita nomor kita plus. Nah, baru nanti ID-nya kita plus dengan nomor. Jadi biar nggak nabrak. Bisa juga seperti ini caranya. Nah, lalu untuk objeknya sendiri kita harus baca lagi ini polygon atau enggak, line atau enggak, poin. Karena kalau line kan dia nggak bisa pakai icon. Kita coba aja deh langsung. Jangan langsung kita tempel icon sama dengan my icon biru. Kita save. Lalu kita coba tampilkan subline. Di browser. Nah, ini bisa biru, cuman untuk yang polygon dan lain dia tidak berpengaruh. Karena kan itu ikonnya untuk poin aja. Caranya seperti itu. Kalau misalkan mau diklik, kita ambil dari latihan Liversku tadi, diklik itu juga bisa juga. Jadi sama ya, layernya, layer ID nomor kita copy, di on klik, ini di on klik. Pada dia diklik dia melakukan apa? Kata-katanya misalkan ini data WKT. Lalu misalkan kita ngambil dari database lagi $R apa tadi fieldnya? Keterangan tadi, keterangan. Kita save, kita coba refresh. Ini tes polygon 1, ini garis 1, lalu ini titik 1 gitu ya. Jadi sudah berhasil nambah datanya, mengambilkan datanya dari database. Jadi kita bisa mengolah banyak sesuai field yang ada di database. Nah, selanjutnya ini akan menjadi satu layer ya, karena dia masih dalam satu tempat yang sama. Kecuali nanti misalnya kalian mau pisah-pisah ya, berarti nanti kalian buat while ini 3 kali, yang point sendiri, line sendiri, polygon sendiri. Nah, kalau memang untuk sederhana ya kita bisa buat satu kali looping aja, karena dia geometri bisa langsung cara mengambilnya sama aja. Seperti itu. Nextnya kita akan membahas tentang digitasi gitu ya. Jadi kalau kemarin dari kemarin kita menampilkan data aja, sekarang kita akan membahas tentang digitasi. Nah, masih melanjutkan tentang WKT, karena kesederhanaan strukturnya, bentuk WKT juga sering digunakan sebagai penyimpanan data yang berasal dari online digitasi. Nah, gitu ya. Yaitu user melakukan interaksi langsung dari komputer untuk memasukkan data spasial. Kalau bahasa saya, digitasi itu adalah kita menggambar poinnya, kita menggambar stringnya, kita menggambar poligon sendiri langsung di peta kita. Oke, jadi langsung aja. Step pertama kita rename, kita cloning dulu leaflet 11 jadi leaflet 12. Lalu kita tetap menggunakan database yang sama. Lalu kita tambahkan dulu Bootstrap dan jQuery. Nanti ini sudah saya siapkan juga Bootstrap dan jQuery. Kita cloning dulu leaflet 11 jadi leaflet 12. Saya ganti nama leaflet 12. Oke. Proses seperti ini kita masukkan dulu untuk Bootstrap dan jQuery-nya gitu ya, karena kita akan memanfaatkan Bootstrap. Sudah saya sediakan di PPT, tinggal kalian copy, kita taruh di bawahnya head aja.
Oke, di head. Jadi ada bootstrap, lalu ada jQuery, gitu ya. Lalu next kita juga akan pertama kita akan menyisahkan tempat untuk browsernya, dan di sebelah kanan kita akan coba membuat untuk form inputnya. Saya akses dulu Live 12. Nah ini Live 12. Baru kita coba buat kolomnya dulu. Nah, karena kita sudah pakai Bootstrap, di Bootstrap itu enak ya, jadi dia sudah menyediakan row kolomnya. Jadi tinggal kita pakai div class row, lalu dalamnya baru kita bisa mengamankan kita mau berapa kolom. Nah, kalau misalnya di Bootstrap ini kolom maksimalnya dari full layar ya, full satu layar itu udah 12. Berarti kalau misalnya kita pakai call 6, jadi dia akan nanti jadi separuh-separuh. Misalnya tes 1, tes 2, gitu. Kita coba lihat hasilnya. Nah ini ya, dia ada tes 1, tes 2. Kalau misalnya kita kasih warna, misalnya kita kasih warna style, background color red, background color blue. Dari refresh. Nah ini ya, kalau besar itu dia sudah otomatis. Jadi kita tinggal manggil jauh call 6, di dalam satu row saya mau manggil call 6, 6. Jadi dia jadinya akan setengah-setengah. Nah yang kita butuhkan nanti mungkin seperempatnya aja. Seperempatnya kita jadikan form, lalu sisanya untuk petanya tadi. Berarti kita mungkin perlunya untuk peta 8, untuk formnya 4. Kalau seperti ini rumah mapnya kita pindah aja di dalamnya call 8. Kita save, kita coba jalankan. Nah ini ya, coba saya fullkan dulu. Oke, jadi kalau sudah seperti ini baru kita akan menyiapkan formnya. Karena ini untuk digitasi, berarti nanti kita perlu menyiapkan form untuk isian sesuai yang ada di database. Database kan ada keterangan, ada geometri, lalu ada ID gitu ya. ID otomatis, berarti kita perlunya cuma keterangan sama geometri aja. Untuk formnya sudah saya sediakan juga di PPT, bisa langsung kalian pakai. Bisa langsung pakai yang di PPT aja. Jadi formnya kita masukkan di dalamnya call 4 ini. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah pakai Bootstrap, di Bootstrap sudah handle juga untuk tampilan formnya. Jadi ada labelnya, kita mau labelnya berapa kolomnya, besaran kolomnya. Nah, tadi kalau misalnya kalian copy dari PPT ada petik seperti ini, kalian harus ubah dulu. Kita ganti petik biasa. Kembali lagi, misalkan saya maunya namanya cuma 2 kolom cukup, sisanya kolom 10-nya baru inputannya, input type tadi. Dan seterusnya seperti itu. Kita coba lihat hasilnya di browser seperti apa. Nanti dia keterangan, lalu isiannya. Backgroundnya saya hapus dulu. Nah, backgroundnya hapus biar jelas. Nah ini keterangan. Kalau ada ini ya, kalau kalian perhatikan kok pakai Bootstrap lebih bagus teksnya, teks area lebih bagus. Ini ada isian keterangan, lalu kita butuhkan keterangan sama geometri. Ada juga tipe point, line string sama polygon. Gunanya apa? Biar gunanya kita cukup perlu satu form aja, cuman langsung kesimpannya juga satu kali, tinggal pilih tipenya aja. Kalau kalian perhatikan, nah ini point, align, polygon. Jadi rencananya pada saat menyimpan langsung aja manggil tabelnya contoh underscore value-nya apa kayak gitu. Kita buat dulu, kita sudah buat formnya, kita buat dulu penyimpanannya ini ya.
saya buat function namanya simpan geometri, simpan geom. Jadi nanti kita buat dulu function di paling bawah, function simpan geometri. Dalam function simpan geometri ini, jadi yang kita butuhkan adalah nama keterangan, variabel keterangan. Dia manggil dari mana? Ini pakai $packer karena dia manggil ID. Kalau kita lihat di formnya, keterangan itu inputnya ID-nya ID cat, gitu ya. Jadi kita pakai $cat.val.value. Lalu kita butuh juga tipenya. Tipenya tadi namanya dia pakai ID apa? Kita lihat lagi. Tipenya pakai ID tipe, geomnya pakai ID geom. Oke. Jadi $packer tipe .val.value. Variabel geom sama juga dia pakai geom langsung. Ini kita sudah punya variabel keterangan tipe sama geometri. Nah, selanjutnya karena kita akan memanfaatkan juga Ajax gitu ya. Saya kopikan dulu Ajaxnya. Berarti Ajaxnya sudah pakai seperti dia pakai $post, lalu dia punya variabel yang akan dikirimkan, dia mengirimkan keterangan tipe sama geometri. Dia pakai memanggil simpan geom.php gitu ya. Nah, function data ini berarti pada saat dia sukses mendapat respon dari simpan geom, apa yang dilakukan? Kalau saya melakukan jika data yang dikirim oleh simpan geom.php sudah sukses, dan nanti saya akan kasih pemberitahuan data sudah disimpan, lalu halamannya saya reload. Kalau gagal ya saya menampilkan gagal. Ini dia menampilkan apa? Dia mengirim pesan apa kayak gitu. Sudah seperti ini untuk Ajaxnya. Nggak saya rapikan sedikit. Nah, sekarang kita buat simpan geom.php. Kita buat simpan geom.php, simpan di satu file yang sama. Ini ya, saya sudah simpan geom.php. Isinya pertama kita buka koneksi dulu. Di paling atas simpan geom.php. Proses ini kita tinggal menampung $keterangan sama dengan yang kita tadi pakai post keterangan. Begitu juga untuk yang tipe sama geometri. Tipe geometri. Kita sudah punya 3 variabel data ini. Lalu tinggal kita buat aja SQL. $SQL sama dengan insert into contoh underscore. Contoh underscore apa? Contoh underscore $tipe. Kok bisa gitu? Karena tipe kan tadi sudah saya settingnya. Di sini ada point, lalu ada line, ada polygon. Jadi nanti value ini yang kita tangkap. Jadi langsung aja saya tinggal tambahin kata-kata contoh gitu. Yang diisi apa aja? Keterangan dan geom. Values-nya kita pakai string ya. Tambahin $keterangan. Geom. Nah, jadi caranya cuma satu kali gini aja. Kalau sudah kita pakai kita query gitu ya. Jadi $result sama dengan resultnya saya manggil query $SQL, lalu saya if $result, jadi maksudnya jika dia berhasil saya echo sukses, jika gagal saya kasih
pesan data gagal disimpan. Jadi ini tadi yang akan apapun yang hasilnya di sini akan diambil oleh Ajax ya tadi. Nah, dia akan mengambil oleh Ajax ditampung di variabel data ini. Makanya saya pakai if-nya, if datanya sama dengan sukses, berarti dia berhasil, langsung saya beri tanda data berhasil disimpan. Sekarang kita coba testing dulu, kita sudah buat Ajax-nya, kita sudah buat variabel penyimpanannya, file penyimpanannya. Kita save, lalu kita coba dulu di browser, refresh, misalkan testing, geometrinya testing, kita simpan. Oke, sudah berhasil disimpan. Pas sudah berhasil disimpan, kita lihat dulu database contoh poin. Nah, ini ada keterangan testing. Jadi pada intinya form yang kita buat di sini sudah berhasil connect ke database. Sekarang masalahnya adalah geometri ini harusnya nggak ngetik sendiri. Walaupun ngetik sendiri bisa juga sih. Misalkan saya ngetiknya sebentar yang database. Ini database ini akan membuat error ya, karena geometrinya harusnya WKT. Saya hapus dulu. Kita coba cari di map lagi ya. Misalkan di daerah di kita pakai Kenjeran deh. Kenjeran saya ambil koordinatnya. Sebentar ya. Saya ambil koordinatnya Kenjeran. Nah, misalkan di sini saya tulis keterangannya Kenjeran, tipenya poin, lalu saya di sini nulis poin. Ini X spasi Y. Saya gunakan dulu spasi Y. Saya klik simpan. Nah, ini muncul ya, sudah muncul di Kenjeran. Karena memang formatnya, kalau saya lihat di database, Kenjeran yang saya tambahkan tadi betul, dia pakai PKT. Nah, cuma kan nggak mungkin ya kita banyak ngetik-ngetik di geometri. Jadi kita coba geometri kita buat read only. Kita buat read only di form geometri. Geometri teks area kita buat read only. Save. Coba refresh. Nah, geometri nggak bisa diubah. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita seharusnya membuat fitur untuk menggambarnya. Nah, sekarang di iOS juga sudah ada namanya marker cluster, ya, marker cluster.zip. Jadi kita coba kalian ekstrak di folder yang sama. Copy dulu marker cluster. Nah, ini marker cluster kita ekstrak. Nah, di sini muncul folder baru marker cluster. Nah, ini nanti plugin yang bantu kita untuk, dalam bahasa saya, menggambar, mendigitasi gitu ya. Kita coba import dulu ke dalam Sublime. Kita taruh di paling atas, nah, di bawah sini, di atas head. Nah, ini jadi kita panggil dulu, sorry, ini kan berarti saya masuk dulu ke plugins, folder plugins, marker cluster, CSS, default CSS, sama CSS juga, marker cluster src cs. Kita coba panggil dulu di browser, refresh view page source, kita cek. Oke, sudah betul ambil. Kalau misalnya kita klik muncul, berarti sudah aman ya. Kalau sudah seperti itu, kita juga perlu juga leaflet draw. Sudah saya sediakan juga di PPT, tinggal kalian copy, kita taruh di bawahnya. Nah, karena ini bentuknya dari link online. Jangan lupa kalau ada petik seperti ini diganti petik biasa. Kita save. Ini ya, kalian sudah ada nambahkan marker cluster, lalu nambahkan juga
reflect draw-nya. Sekarang kita akan membuat control draw-nya di bawah, di mana aja boleh sih, kita taruh di atasnya base map aja. Kita buat variabel draw item sama dengan new l feature group draw item feature group. Lalu kita tambahkan dulu di mapnya map.add-layer draw item. Lalu selanjutnya kita tambahkan juga add control. Jadi add control ini berarti nanti dia akan munculnya di jadi satu sama zoom, zoom in, zoom out, dan lain-lain ya. Untuk kontrolnya biasanya di kiri atas, gitu ya. New l.control draw terus edit. Pas dia mengedit, dia feature groupnya feature group kita panggil jadi draw items. Jadi dia akan grup jadi satu di situ ya. Jadi kita buat groupingnya dulu, koma, polynya jadi low, interseksinya kita low. Sorry, kita false. Editnya lalu untuk draw-nya sendiri kita pakai polygon sama interseksinya juga kita false dulu. Tapi untuk areanya kita true kan. Show area. Nah, kita coba lihat hasilnya. Coba kita refresh. Nah, error kita coba F12 dulu. Syntax error, unexpected token. Sin errornya kurang titik. Nah, coba refresh lagi. Nanti akan muncul ya di sebelah kiri. Sebentar, saya kasih padding aja di petanya biar kelihatan. Saya kasih padding left 10 px. Kok malah itu, sorry, kita coba kasih margin. Nah, ini baru ya. Nah, nanti hasilnya di sebelah sini ada kontrol untuk draw-nya itu, draw polyline, draw polygon, draw rectangle, dan lain-lain. Kita coba yang polygon. Shape cannot cross. Oke, nggak boleh cross. Cannot cross lagi. Coba saya coba lagi. Delete last point. Coba kita refresh dulu. Oh, ini skill. Coba kita pakai yang ini. Draw rectangle. Draw polyline. Oke. Finish. Hilang. Draw ini. Finish. Hilang. Oke. Yang penting kontrolnya sudah keluar. Selanjutnya, untuk menangkap datanya tadi, menangkap gambarnya tadi, nah ini ya. Sebentar. Nah, untuk menangkap tadi caranya ya sudah saya kopikan di PPT, bisa kalian copy langsung. Nah, cuman yang saya contohkan di PPT cuman yang poin. Cuman yang poin aja. Nah, caranya kita ini memang harus mengira-ngira dulu. Jadi codingannya sudah paten itu sampai sini aja. Kita akan mendapatkan sebuah
JSON sebuah array dari apa yang sudah kita gambar. Ini saya kasih console.log ya, console.log x-nya tadi. Nah, saya coba kasih contoh dulu. Kita F12 ya. Saya clear dulu, saya refresh. Sekarang misalkan saya mau menggambar poin ya. Kita pilih yang poin kan, draw marker sembarang. Misalkan kita taruh di titik sini, klik satu kali. Karena di samping sudah saya kasih console.log, berarti di sana nanti akan muncul array-nya. Oh, jadi misalnya kita gambar poin, akan ada array geometri, properties, sama tipenya. Nah, sekarang kita coba buka yang geometri. Oh, berarti di geometri ada array lagi, ada koordinat sama tipenya poin. Nah, itu kenapa saya di Sublime tadi manggilnya gini untuk yang poin. Jika X array geometri, array type-nya poin, saya akan melakukan apa gitu ya. Nah, cara mendapat koordinatnya, di dalam koordinatnya kita buka, oh array ke-0 itu X, array ke-1 itu Y. Nah, kalau poin kan sederhana, karena sudah paten seperti ini, berarti saya codingnya juga jika tipenya poin. Oh ya, saya punya variabel result ya. Nanti dollar tipe yang ada di form, yang ada di form depan ini, misalnya kita lagi posisi polygon ya, kita refresh, saya pilih polygon, tapi saya gambarnya poin. Saya klik satu kali, dia otomatis langsung berubah jadi poin. Setelah itu, yang pertama itu saya untuk merubah combo box. Lalu variabelnya resultnya akan saya tulis ini karena ini WKT, berarti diawali dengan poin. Lalu koordinat X spasi koordinat Y. Nah, kalau tadi saya sudah lihat di array-nya tadi, saya gambar ini ya, geometri koordinat ke-0 itu X, ke-1 itu Y, berarti saya nulisnya seperti ini ya. Array geometri, dalamnya geometri ada koordinat, dan koordinat saya manggil ke-0 untuk X, ke-1 untuk Y. Nah, ini untuk poin ya. Sudah paten seperti ini, sederhana. Nah, gimana kalau misalkan line string? Line string itu gimana? Tipenya apa? Else. Kita lihat lagi di browser. Kita refresh. Saya clear dulu ya konsolnya. Saya gambar garis deh. Terserah. Saya akan 3 titik aja. Finish. Nah, ini ya, muncul. Kita buka. Oke, masih sama. Geometri yang pertama. Kita buka lagi. Masih sama juga, ada tipenya line string. Nah, ini line stringnya kita copy ya tulisannya. Line string, L-nya besar, S-nya besar. Oke. Line string. Kalau sudah seperti ini, kita lihat lagi dalamnya koordinat. Apakah sama kayak tadi poin? Oh, beda. Dia bentuknya array lagi. Jadi ini array ke-0 isinya adalah array lagi. Array ke-0, array ke-1, 2, 3. Jadi dia nggak bisa langsung kayak apa namanya? Kayak poin. Jadi kita harus ngelooping dulu. Kita melooping karena kan bentuknya line string di WKT kan seperti ini. Line string X spasi Y, X spasi Y, X spasi Y. Gitu ya. Ini bentuknya di WKT seperti itu. Jadi kita harus ngelooping dulu. Cara ngeloopingnya gimana? Kita baca koordinatnya. Jadi kita pakai ini. Kita pakai for variabel i-nya benar 0. Lalu sebentar, ini 0. Variabel i 0. Lalu i kurang dari. Jadi kita akan ngelooping sebanyak apa? Sebanyak x geometri koordinat dot length. Jadi kita ngebaca ini panjangnya koordinatnya ada berapa.
0 itu ini ya. Koordinat ke 0 ada berapa lengthnya? Itu. Ini langsung sih ya, tapi ini langsung koordinat langsung dia ngelooping. Berarti bisa blendnya lengthnya ini di geometri koordinat lengthnya ada berapa. Baru setelah itu kita if dulu ya, karena kan bentuknya seperti ini. Kita if dulu. Pada saat looping pertama kali ya kita nulis biasa x spasi y. Tapi yang kedua kita harus nambahin koma. Kita copy dulu. Jadi kita line string lalu diakhiri dengan tutup kurungnya di sini. Nah, lalu kita if dulu. If i sama dengan 0, dalam arti ini pertama kali looping, kita langsung aja. Nah, gini, kita langsung aja pakai spasi tanpa koma. Cuman bila dia selanjutnya dia looping yang selanjutnya, kita tambahkan koma. Dengan tujuan tadi, looping pertama kali tanpa koma, looping kedua dan seterusnya pakai koma di depan. Lalu di awalan sebelum looping kita sudah siapkan line string dengan buka kurung lalu diakhiri tutup kurung. Jadi nanti akhirnya line string x spasi y, x spasi y dan lain-lain. Kita coba ya. HTTP line string harusnya tujuannya seperti ini. Kita coba buka browser. Kita refresh. Kalau poin kan jelas ya berhasil ya. Dia jadi poin lalu geometrinya berubah. Oh ya, tipenya belum kita ganti. Kita ganti dulu tipenya. Jadi pada saat dia line string, tipenya berubah juga. Line string. Kita refresh lagi di browser. Kita coba poin. Oke, masuk. Kita coba garis. Finish. Masih belum masuk ya, ada error. Kita lihat errornya. Undefined geometric property. Text geometric coordinate. 0. Kita coba lihat lagi. Oke, ini ada yang salah sedikit. Karena line string kan dia, kalau kita lihat array-nya, bentar kita lihat array-nya dulu. Di browser. Dia koordinatnya kita loopingnya kan ini. Looping pertama ini, lalu dalamnya baru 0, 1. Berarti kita harus nambahkan array lagi. Jadi bukan langsung 0, 1 gini, cuman yang kita panggil adalah i. Jadi dia mengikuti loopingnya. Begitu juga dengan ini. 0, 1 ini hanya untuk x-nya aja. Ini untuk data yang looping tadi. Untuk data 0, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini seharusnya. Kita save dulu. Kita coba lagi di browser. Konsolnya saya clear dulu. Kita coba lagi point. Masih berhasil point. Lalu untuk line string. Finish. Masih gagal lagi. Kita lihat errornya lagi. Geometry of undefined. X. Kita cek lagi codingan kita. Oh ya, ini tadi saya ganti ya. Bukan line string tapi line. Karena di combo box-nya kita pakainya line. Looping variabel i0 dia kurang dari lengthnya. Oh ini bukan min ya, tapi plus. Sorry, kita save. Kita coba lagi di browser. Refresh. Kita coba lagi point. Masih berhasil. Kita coba line string. Finish. Nah ini line string sudah berhasil berubah. Tapi dia masih geometry of undefined. Oke, 0, 1, 0, 1. Kita coba cek lagi. Of undefined. Kita lihat.
Looping pertama dia tulis yang ini, looping kedua dia tulis koma dan x. Oh ini ya, karena ini adalah JavaScript harusnya bukan titik tapi plus. Kita save, kita refresh lagi browsernya, saya klik dulu yang line string, kita coba. Nah ini ya, baru nih button. Ini X spasi Y dan lain-lain. Ini testing. Boleh saya refresh lagi. Saya coba gambar garis ninja gear, jalan jagir saya coba gambar. Sampai panjang jiwa, sampai merah. Oke, finish. Jalan panjang jiwa. Saya simpan. Nah ini baru betul ya. Ini tadi yang untuk line string sudah berhasil. Selanjutnya, karena kita sudah berhasil untuk point line string, kurang yang polygon. Karena kurang yang polygon, saya jadikan tugas karena waktu juga sudah mepet. Jadi tugasnya adalah kalian mencoba membaca pelan-pelan ya array kayak tadi untuk yang line string, cuman untuk yang polygon. Kalau di PPT belum saya masukkan, nanti saya masukkan lagi untuk yang polygon. Jadi tugasnya maksudnya. Jadi tugasnya untuk yang polygon. Sama seperti yang tadi, kita membaca pelan-pelan array-nya untuk yang ini kan untuk yang point sederhana, lalu yang lain juga sudah saya praktekkan tadi. Tugasnya untuk yang geometri polygon. Begitu kelas untuk minggu ini. Jika masih ada yang bingung bisa langsung WA ke saya atau enggak email. Kita berdiskusi di situ. Oke, sekian, terima kasih untuk minggu ini. Selamat pagi.